Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza dan Iswan Wahyu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang load balance. Apa sih load balance? Load balance adalah suatu jaringan yang menghubungkan menghubungkan atau menyatukan dua ISP yang berbeda. Nah, di sini kan ada Telkom dan Bisnet. Nah, ibaratkan aja ini dua ISP yang berbeda dan kita satukan di sini. Nah, setelah kita satukan, nanti klien atau user tersebut bisa membagi. Misal kita ping 88 masuknya ke Telkom. Nah, pada saat kita ngeping detik.com atau 44, nah nanti masuknya Bisnet. Nah, gitu. Sekarang tidak perlu lama-lama lagi tentang teori, kita langsung menuju prakteknya. Let's go. Nah, pertama kita buka Telkom terlebih dahulu. Terus oke. Kalau sudah, IP address. Nih, kita lihat terlebih dahulu. Oh, ternyata 10.10.1. 10.10.10.1/30 interface header. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan header berapa? Data header 2. Terus header 2. Terus kita juga IP DHCP client add interface. Nah, ini DHCP client tuh itu interface yang terhubung ke internet. Nah, ini kan dia menggunakan header 1 kan untuk ke internet. Nah, kita tulis di sini berarti IP DHCP add interface header 1. Setelah itu, oh iya, jangan lupa setelah kayak gini kita tulis disable no. Kenapa kita tulis disable no? Karena IP DHCP-nya itu biar tidak terdisable, biar nggak kena disable. Setelah itu kita tulis tool common set enable yes. Oke, kalau sudah di sini sama juga, pertama kita login dulu admin. IP address ini berapa? Coba kita lihat terlebih dahulu. Oke, ternyata 20.20.1. 20.20.20.1/30. Oke, interface header 2. Ini header 2. Oke, header 2. Oke, setelah itu IP DHCP client add interface header. Nah, kita lihat ini juga sama, ternyata menggunakan header 1 untuk tersambung atau terhubung ke internet. Space header 1, jangan lupa kita tulis disable no. Kalau sudah, kita aktifkan tool common set enable yes. Kalau sudah, jangan lupa kita tulis ini. Oke. Admin IP address 192.168. Oh iya, ini 192.168 itu IP ke sini ya guys. Oke, kita tambahin terlebih dahulu. X 192.168.10.0/2. Nah, ini teman-teman, ini kita menggunakan simulator ya. Nama simulatornya itu kalian bisa download, namanya VMware. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, ini kita lanjut. Ini 192.168.10.1/24 interface header. Berapa ini yang tersambung ke user atau klien? 3.
3 enter. Kemudian IP address address 10.10.10.2/30 interface header. Nah, kita cek dulu ini. Oh, ternyata yang terhubung ke Telkom itu header 1. Terus kita juga tulis IP address address 20.20.20.2/30 interface-nya. Nah, di sini kita cek juga yang terhubung ke bisnis itu interface berapa. Nah, dia menggunakan header 2 yang terhubung ke bisnis. Nah, tulis header 2 enter. Nah, jangan lupa kita tulis tool Roman set enable yes. Oke, kalau sudah kita ini kan tadi kita kan ini kan menyeting IP address maupun IP DHCP client itu kan menggunakan CLI atau yang nih yang diketik-ketik. Nah, kita sekarang berpindah nih ke aplikasi atau yang disebut dengan GUI, namanya Winbox. Oke. Nah, sebelum itu kita cari dulu yang untuk menghubungkannya IP address print. Nah, yang kita taruh di Winbox itu nih IP DHCP-nya atau IP dynamic yang ada flag D atau tanda D-nya nih. Nah, kita langsung di sini ini kita hapus dulu. Nah, ini kita hapus. Kita Ctrl V dan connect. Nah, kalau sudah kita new inbox, terus kita connect to Roman. Nah, di sini ada bisnet. Kita connect, terus kemudian kita connect to Roman lagi dan router kantor kita sambung ke GUI. Nah, kemudian kalau sudah kalau sudah kita lanjut. Di sini kan kita ada 3 router ya teman-teman. Nah, router pertama atau admin ini yang Telkom, bisnet, dan kantor. Ini kita setting semua biar router kantor itu bisa mengkombin atau menggabungkan 2 ISP tersebut menjadi satu. Sebelum itu kita buat dulu IP firewall NAT-nya. Nah, ini udah lama ini. Kita hapus terlebih dahulu. Sorry ya guys. Ini sorry, maaf. Oke, setelah itu kita pertama sini C-nya itu search NAT, terus out interface-nya itu kita cek dulu. Ini Telkom ini menghubungi kemana? Ternyata Telkom menggunakan header 1. Nah, berarti out interface-nya itu header 1 dan action-nya itu masquerade. Oke, terus enter. Kemudian di bisnet kita cek advance, terus bukan advance, general, hanya search NAT, out interface-nya kita cek header berapa. Nah, ternyata header 1. Setelah itu header 1 actionnya itu masquerade. Nah, kalau di firewall NAT itu kita settingnya itu out interface. Out interface itu apa sih? Out interface itu yang terhubung atau yang jalur menuju internetnya. Ini kan Telkom sama Bisnet kan menggunakan interface header 1 kan. Nah, makanya out interface yang kita pakai di Mikrotik kedua ini out interface-nya itu header 1. Gunanya itu untuk bisa membukakan jalan
untuk menuju internet. Nah, kalau misalkan nggak ada jalannya kan nggak bisa terhubung. Kemudian kita setting juga di router kantor. Di sini out interface-nya itu kita cek dulu menuju Telkom itu berapa, header 1. Oke, header 1. Oh iya, actionnya lupa saya. Mas Kuret. Enter. Nah, kemudian di router kantor ini kita membuat dua firewall NAT karena kan untuk menghubungkan kedua ISP tersebut, Telkom dan Bisnet. Nah, makanya kita membuat dua firewall NAT. Di sini kan tadi kan baru Telkom. Nah, sekarang Bisnet. Nah, ini tadi actionnya Mas Kulet. Nah, ini channel NAT. Nah, out interface itu berapa? 2. Dia menggunakan interface header 2. Kenapa bisa header 2? Enter. Nah, ini kan Telkom. Ini kita kasih komen atau kita kasih tanda biar nggak bingung. Nah, ini Bisnet. Nah, kalau keduanya sudah dibuat kayak gini, berarti jalan menuju ke internet tuh udah dibikin atau sudah terbuka untuk terhubung ke internetnya. Nah, kalau sudah, kita untuk menyeting load balance itu ada di router kantor, bukan di Bisnet maupun Telkom. Nah, cara nyetingnya itu IP root. Kemudian kita setting sini DST address-nya biar default 00 dan gateway-nya itu kita taruh yang ini 10 10.1 10.1 dan 20.20.1. Nah, kita tulis di sini itu 10.10.10.1 titiknya 10.10.1 dan di sini kita juga bisa bagi 2. Oke. 20.20.20.1. Nah, di sini kalian juga bisa membagi lagi nih. Misal maunya 20.20-nya 20.20.1 tuh IP-nya ada 2. Jadinya 10.10.10.1, 20.20.1. Nah, di bawah sini bisa ada lagi nih kalian tambahin 20.20.1 atau 10.10.1. Nah, gunanya dari itu untuk membedakan jalur terbesar dan jalur terkecilnya. Di sini kita menggunakan 2 terlebih dahulu. Terus apply. Nah, ini dari cable udah terhubung. Nah, terus udah AS. Oke, kita kasih komen load balance. Load balance. Kalau sudah, kalau sudah coba kita ping deh. Kita itu dulu IP 192.168.10.10.10.10.1. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, coba kita sebelum kita ping, kita setting dulu IP DNS 888. Kalau sudah ping 88 ping 88. Nah, di sini udah bisa terhubung ke IP Google atau ping 88. Terus kita trace 88 min P1. Nah, di sini trace 88 itu menggunakan jalur 2020. 2021 itu mengarah kemana sih? Bisnet. Nah, ada mengarah ke Bisnet. Coba kita ping lain. ping.tik.com. Nah, udah bisa. Ini bisa. Nah, coba kita trace min p trace.tik.com trace
Trash 2 kali. Trash detik.com min P besar 1. Nah, ada perbedaannya kan guys. Di sini detik.com menggunakan 10.1. Nah, sedangkan 88 menggunakan 20.20.1. Nah, kegunaan dari load balance itu, dia tuh membedakan jalur antara dua, membedakan jalur untuk kedua tujuan. Misal tujuan kita Google. Nah, Google itu nanti bakal mengarah ke bisnet, bukan ke Telkom. Sedangkan kalau kita mau ke detik.com, pasti nanti akan diarahkan ke Telkom, bukan ke bisnet. Nah, misalkan kita Telkom ini jalurnya mati. Nah, Telkom ini jalurnya mati. Nah, terus kita juga mau search nih detik.com. Nah, detik.com itu nanti akan kan kita kan jalur Telkom mati. Nah, kita pakai bisnet. Kita ketik detik.com. Nah, di situ nanti pertama kita mau masuk ke home. Nah, di situ nanti kita disuruh logout karena IP-nya itu tidak terdaftar. Nah, pada saat kita reload lagi, login lagi pas mau ke home, nah di situ akan diterima lagi. Ibarat memperbarui jaringan yang terhubung ke klien tersebut. Itulah kegunaan load balance, yaitu menggabungkan dua ISP yang berbeda menjadi satu dan nanti terbaginya di klien ini. Contohnya seperti ini. Antara trash 88 dan trash detik.com, perbedaannya itu membagi dua jalur atau menggabungkan dan nanti akan terbagi. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata dan penjelasannya kurang eh, kalau penjelasannya kurang enak dan membingungkan, tolong dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.